Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Syifa Izatul Aulia. Saya dari kelas 11 MIPA 2 Mandua Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu Dinasti Abbasiyah. Sebelum berlanjut, alangkah baiknya kita mengenal dinasti Abbasiyah terlebih dahulu. Dinasti Abbasiyah berdiri ketika dinasti Umayyah runtuh. Pusat kekuasaannya berada di kota Baghdad. Nah, mengapa dinamai dinasti Abbasiyah? Karena pendiri dan pemimpin dinasti Abbasiyah merupakan keturunan Bani Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, terjadi perang saudara di kalangan dinasti Umayyah. Dan yang kedua, terjadi pemberontakan karena kondisi kerajaan sudah tidak nyaman. Dan yang ketiga, diskriminasi kaum Mawali atau kaum muslim non-Arab. Pemrakarsa berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali. Lalu beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Abdullah bin Muhammad atau biasa dijuluki Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah mengalahkan Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir pada dinasti Umayyah pada perang Al-Zab. Beliau juga terkenal sering menumpahkan darah bagi siapa saja yang menghalanginya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Selain itu, taktik yang digunakan untuk menggulingkan dinasti Abbasiyah yaitu gerakan bawah tanah atau menyamar sebagai gerakan dakwah. Lalu menerapkan politik bersahabat atau menghancurkan tanpa mencirikan, dan menanggalkan nama Bani Abbas menjadi Bani Hashim, serta menetapkan wilayah Khurasan di Persia sebagai pusat politik. Perlu kalian ketahui, Abu Abbas As-Soffah juga rela membayar mahal Abu Muslim Al-Khurasani untuk melakukan politik adu domba. Khalifah terkenal dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau merupakan putra dari Muhammad bin Ali dan menjabat sebagai khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Terkenal sangat hati-hati dan sangat teliti dalam menjalankan pemerintahan. Beliau memerintah kurang lebih selama 22 tahun. Selanjutnya, yang kedua ada Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi ini saat memerintah kondisi negara sedang tidak stabil. Tapi beliau berhasil mengalahkan bangsa Romawi dalam peperangan. Nah, beliau sendiri menjabat kurang lebih selama 10 tahun. Yang ketiga ada Harun Ar-Rasyid. Pada masa pemerintahannya, Harun Ar-Rasyid berhubungan baik dengan ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan lain-lain. Sehingga pada masa pemerintahannya disebut Golden Age of Muslim karena Baghdad menjadi pusat pengetahuan di seluruh dunia. Beliau memerintah kurang lebih selama 23 tahun. Selanjutnya, kelompok yang diajak bekerja sama oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ada kelompok Muslim non-Arab atau kelompok Mawali. Nah, mengapa mereka diajak bekerja sama? Karena pada pemerintahan dinasti Umayyah, kelompok Muslim non-Arab ini didiskriminasi. Karena dinasti Umayyah ini menggunakan prinsip Arab oriented atau lebih mengutamakan orang-orang Arab. Dan yang kedua yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Nah, kelompok ini pada peristiwa Tahkim membenci dan keluar serta tidak setuju pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada kelompok Muslim Arab Mekah, Arab Madinah, dan Arab Irak. Mereka juga kurang setuju terhadap pemerintahan dinasti Umayyah karena ada pengangkatan nama spesial bagi orang-orang Suriah. Dan yang terakhir ada kelompok Muslim yang soleh. Mereka juga kurang setuju dengan pemerintahan dinasti Umayyah yang tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Nah, bagaimana dinasti Abbasiyah bisa memindahkan pemerintahannya di kota Baghdad? Nah, itu ada ceritanya teman-teman. Yang pertama, sebelum mereka ke Baghdad, mereka hijrah. Dan kota pertama yang mereka hijrahi adalah kota Kufah.
Nah, di sana mereka tinggal cukup lama dan mendirikan Istana Hasyimiyah I. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, di kota Kufah ini dideklamasikannya dinasti Abbasiyah. Nah, setelah dari kota Kufah, mereka pergi ke kota Hirah. Di kota Hirah mereka hanya transit saja lalu kemudian berjalan kembali dan tiba di kota Anbar. Nah, di kota Anbar ini mereka mendirikan Istana Hasyimiyah II dan di sana juga wafatnya Abu Abbas As-Soffah. Selanjutnya mereka sampai di Baghdad. Nah, alasan mengapa kota Baghdad dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah karena yang pertama, pemberontakan Bani Rawawudiyah atau sekelompok orang yang mendukung Abu Muslim Al-Khurasani. Pada saat itu, Abu Muslim Al-Khurasani dihukum mati oleh Abu Abbas As-Soffah karena timbulnya gelagat ingin menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah. Nah, hal itulah yang menjadikan pemberontakan Bani Rawawudiyah. Yang kedua, karena udara di kota Baghdad sangat segar. Nah, yang ketiga, tempatnya sangat strategis sehingga cocok untuk menjalankan pemerintahan ke depannya. Dan yang terakhir, mengapa kota Baghdad dijadikan tempat pusat pemerintahan? Karena terdapat banyak tambang dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dinasti Abbasiyah untuk kedepannya. Pembangunan kota Baghdad ini dibantu oleh dua arsitek yang sangat terkenal, yaitu Hajjaj bin Artah dan Amran bin Wadhah. Nah, kota Baghdad ini dijuluki kota kosmopolitan karena menjadi pusat studi dan pusat ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.